Virus takatsur dan tanda hilangnya rahmat. Ada orang tua yang tinggal di sebuah pelosok desa sebagai petani dan penjual sate, bekerja keras tak kenal lelah, membanting tulang mencari nafkah. Ketika kembali pulang ke rumah, ia disambut oleh istri dan kedua anaknya dengan senyum yang tersungging di bibir. Maka seketika ia merasakan bahagia, kepenatan yang dirasakan sepanjang hari menjadi hilang dengan cepatnya. Ada orang tua yang menangis karena gembira demi melihat putranya dilantik menjadi profesor termuda di salah satu perguruan tinggi terkenal di Jawa Timur. Selesai menerima penghargaan dari alma maternya, bapak tersebut tidak mampu menahan isak tangis di belakang kursi wisuda. Betapa pengorbanan yang selama ini dilakukan untuk keberhasilan anaknya tidaklah sia-sia. Ia melupakan penderitaan selama bertahun-tahun demi masa depan buah hatinya. Itulah 100 rahmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada sang bapak. Rela berkorban tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun, yang penting anaknya sukses. Ada pula cerita. Serombongan gajah mencari lokasi lain untuk mempertahankan kehidupan. Di antara mereka, salah satu induk gajah melahirkan anaknya dengan kaki cacat sebelah. Sementara gajah yang lain terus melaju, seolah-olah tak peduli dengan penderitaan kawannya. Gajah itu sendirian dikerumuni binatang buas yang siap menerkam bayi gajah. Ia akhirnya meninggalkan anak yang baru saja dilahirkan untuk menghindari ancaman binatang buas. Baru beberapa langkah menyusul rombongan, namun hatinya tidak tega membiarkan anaknya sendirian. Ia kembali mengelus-elus anaknya di tengah-tengah bahaya, sehingga bisa berjalan dan diajak menyusul rombongannya. Induk gajah itu berani menghadapi ancaman karena insting kasih sayang terhadap anaknya. Jika kita mencermati kehidupan bangsa kita sekarang, seringkali melihat manusia itu tidak konsisten dalam memelihara rahmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, berbeda jauh dengan hewan. Informasi anarki, kekerasan politik, pembunuhan, pemerkosaan, persaingan yang tidak sehat antar kelompok, pertentangan antar etnis dan elit politik serta berbagai kriminalitas lainnya menghiasi media cetak dan elektronik setiap hari. Barangkali kita tidak heran bahwasanya akhir-akhir ini mendengar orang tua memperkosa anak tirinya, suami yang tega mencari wanita idaman lain di tempat kerjanya pada saat yang bersamaan keluarganya sedang menunggu kehadirannya di rumah dengan harap-harap cemas. Seorang istri tega berbuat serong bersama pria idaman lain yang kebetulan sebagai atasannya. Seorang wanita tega membuang anaknya yang baru saja dilahirkan karena hasil hubungan gelap dengan laki-laki lain. Di manakah gerangan 1/100 rahmat yang diturunkan Tuhan kepadanya? Apakah sifat itu sudah dicabut olehnya? Ada ribuan pertanyaan. Persis dengan berbagai masalah, gejolak dan problem bangsa kita. Mengapa bangsa Indonesia yang dikenal murah senyum, pemaaf, sopan, rukun agawe santoso, tepos liro, paternalistik, tahan menderita, tiba-tiba menjadi beringas dan kejam? Efek virus takatsur. Dr. Yusuf Ali dalam tafsir Holy Quran mengatakan bahwasanya penyebab hilangnya sifat rahmat pada diri manusia karena telah dihinggapi penyakit ruhani, mental, bernama takatsur, usaha menumpuk-numpuk harta, mengejar jabatan, memperbanyak pengaruh, massa dan lain-lain. Menurut Imam Al-Ghazali, jika virus ruhani tersebut hinggap pada diri seseorang, maka akan melahirkan beberapa penyakit jiwa. Di bawah ini adalah tanda-tanda dari penyakit itu. Serakah. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Al-Quran Surat Toha ayat 120-121. Pohon itu dinamakan Syajaratul Hu, pohon kekekalan, karena menurut syaitan, orang yang memakan buahnya akan kekal, tidak akan mati. Pohon ini dilarang Allah bagi yang mendekatinya. Ada yang menamakan pohon huldi sebagaimana tersebut dalam surat Toha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan syaitan. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa itu adalah sebuah tindakan serakah dan durhaka. Karena lupa, ia telah melanggar larangan Allah. Ia juga telah tersesat mengikuti apa yang dibisikkan syaitan. Kesalahan Adam alaihissalam meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa sudah dinamai durhaka dan sesat.
Dengki, hasud. Dengki adalah rojau zawali nimati al-ghoir, senantiasa berharap hilangnya nikmat pada diri orang lain. Dalam sejarah kehidupan manusia, sifat buruk inilah yang menjadi penyebab pembunuhan pertama kali di dunia. Dilakukan putra seorang nabi yang bernama Qabil dan Habil. Habil meninggal di tangan kakak kandungnya hanya karena persoalan wanita. Wajar jika Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa sifat hasud tidak sekedar mencukur rambut, bahkan mencukur sendi-sendi agama. Beliau juga mengingatkan, jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki akan membakar seluruh kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Al-Hadis. Umat ini akan menjadi baik selama tidak berkembang sifat dengki. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Takabur, sombong. Menurut Imam Al-Ghazali, puncak keruntuhan kepercayaan adalah syirik, menyekutukan Allah, dan puncak kerusakan akhlak adalah takabur. Takabur adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Batrul Hagwa Gomtun Nas. Sifat warisan iblis inilah yang menjadikan anak manusia tidak pandai melihat kekurangan dirinya sendiri, introspeksi, tetapi lebih senang melihat kekurangan orang lain. Semua orang memiliki kans untuk bersikap sombong dalam profesi apapun. Pernah suatu kali, ada peristiwa pertentangan antara pemulung di Surabaya. Awalnya hanya sebatas pertarungan mulut, kemudian berkembang menjadi adu fisik. Salah seorang lawannya ada yang mengancam, kamu harus berani mengambil resiko akibat peristiwa yang memalukan ini. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sayalah yang merintis profesi sebagai pemulung di sini? Betapa jelas bahwa pekerjaan sebagai pemulung saja bisa membanggakan asal-usul dan rasa sombong. Apalagi pekerjaan yang lebih bergengsi dari itu. Dan ingatlah, ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang. Al-Quran Surat Toha ayat 116. Allah sangat membenci kesombongan. Karena pada dasarnya manusia itu tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalil khotahu wa an-nisyan. Sekalipun manusia memiliki potensi yang baik, tetapi dibatasi oleh berbagai kekurangan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga seorang yang dalam dirinya masih tersimpan sifat sombong sekalipun sedikit. Dendam. Sifat ini sangat berbahaya baik secara individu maupun kelompok kehidupan sosial. Karena sifat ini akan mendorong seseorang untuk menjatuhkan orang lain yang berbeda dengannya. Ia ingin melihat orang yang menjadi lawan politiknya celaka. Ia akan berusaha agar tidak ada orang lain yang menyainginya, baik dalam aspek jabatan, kekayaan, pengaruh, ilmu dan lain-lain. Ia gembira jika melihat orang lain bernasib buruk, jatuh agar posisinya tetap eksis dan diakui orang lain. Rasulullah mengingatkan kepada kita agar senantiasa waspada terhadap penyakit jiwa ini. Sebab penyakit ini akan mudah merusak pergaulan hidup. Sabda beliau, sekuat apapun seseorang, sebuah perkumpulan, sebuah negara akan hancur, jika dendam ini menjalar. Jika kita mencermati carut-marutnya kehidupan manusia dari masa ke masa, pokok pangkalnya adalah efek ketiga penyakit jiwa tersebut, yaitu serakah, dengki, sombong dan dendam. Usaha yang terpenting dalam mengatasi gejolak sosial, lanjut beliau, masing-masing individu dari anak bangsa ini mengembangkan 3 sifat berikut. Pertama, maafkanlah orang yang pernah berbuat zalim kepadamu, wa'fu man salamaka. Kedua, berilah kepada orang yang pernah menghalangi pemberian kepadamu, wa'ti man haromaka. Ketiga, sambunglah orang yang pernah memutuskan hubungan kepadamu, washil man kotoaka. Jika sikap senantiasa memberi kepada siapa saja, apapun bentuknya pemberian itu, baik berupa materi dan imateri, menjalin silaturahim dan menyebarkan pintu maaf, maka rahmat Allah akan senantiasa meliputi kehidupan mereka. Resep memelihara titipan rahmat. Dalam Al-Quran Surat At-Takastur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resep yang sangat jitu untuk merawat titipan rahmat darinya.
Pertama, ziarah kubur. Dengan ziarah kubur, rekreasi rohani, seseorang diingatkan tentang hakikat kesementaraan kehidupan. Apa saja yang menjadi kebanggaan kita di dunia, kekuasaan, harta, wanita, pengaruh, ilmu akan berakhir. Saudara yang menjadi kepercayaan kita bisa saja akan berkhianat. Sahabat karib yang kemarin menjadi mitra bergaul dan dialog ternyata menjadi seonggok mayat yang dibungkus kain kafan. Kiai Abdullah Gimnastiar pernah mengingatkan dalam kuliah subuhnya di RCTI, Presiden Amerika lalu George W. Bush yang memimpin perang terhadap teroris dan diidentikan dengan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Wahai Presiden, jangan berlagak sombong. Apakah Anda tidak menyadari bahwa kekuasaan yang sedang Anda pegang tidak kuasa menolak kematian Anda?" Rasulullah bersabda, "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah karena ia mengingatkanmu tentang kehidupan akhirat." Al-Hadits kedua, mempelajari ilmu fardu ain, syariat. Berbicara syariat, kita jangan salah dalam memahaminya. Dalam Islam, syariat adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk kita. Di dalamnya terkandung ibadah, akidah dan akhlak. Jadi tidak ada dicotomi antara syariat dan hakikat sebagaimana yang dipahami oleh kaum sufi.